saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala atau Bapak Pembina Yayasan Baitul Mukhlisin beserta jajarannya, yang terhormat Mudir Pesantren Mahasiswa Baitul Mukhlisin, yang terhormat para tokoh masyarakat dan alim ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang saya banggakan dan saya muliakan rekan-rekan mahasiswa pesantren Baitul Mukhlisin Kota Mas Cimahi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di malam yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim di dalam majelis ilmu yang insyaallah Allah berkahi, Allah ridhoi kita semuanya. Baik, alhamdulillah para hadirin semua, pada malam yang berbahagia ini, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Universitas Darussalam Banten, program kaderisasi ulama. Alhamdulillah, dari Universitas Darussalam Banten menyempatkan waktunya untuk hadir ke pesantren mahasiswa Baitul Mukhlisin Kota Mas Cimahi ini untuk menyampaikan ilmu kepada kita, untuk menyampaikan materi-materi pengetahuan kepada kita. Mungkin nanti ada kurang lebih 3 orang yang akan menyampaikan materinya pada kesempatan hari ini, yang insya Allah hari ini atau pada waktu ini yaitu 2 orang laki-laki ikhwan, yaitu Ustadz Alif Salama Samsul MPD, kemudian nanti dilanjut ke materi kedua yaitu Al Ustadz Muhammad Iqbal Faqihuddin SPD, dan nanti insyaallah para hadirin semua dilanjut di ba'da isya yaitu oleh Ustazah Asfa Fikriyah SAG. Mungkin saya tidak akan berlama-lama membawakan acara ini. Insyaallah di materi yang pertama pada hari ini yaitu akan dibawakan oleh Al Ustadz Alif Salama Samsul MPD dengan tema dampak bias feminisme dalam tafsir Al-Quran. Maka dari itu kami harapkan para hadirin semua mempersiapkan alat catatannya, membuka pikirannya, membuka hatinya untuk menerima ilmu-ilmu yang insyaallah akan disampaikan. Mungkin kepada Al Ustadz Alif Salama Samsul MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita bersyukur pada malam hari ini kita berkumpul bermajelis ilmu dalam satu ma'rifah ilmiah terkait konsep kepemikiran dan peradaban Islam, yang tentu hal ini menjadi salah satu peperangan kita pada hari ini, ya, atau kita kenal dengan Ghazwatul Fikr. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tentu menjadi teladan kita, panutan kita dalam berbagai hal. Baik, beberapa menit ke depan, 15 menit insyaallah, kita akan sama-sama berdiskusi mengenai satu tema menarik terkait Al-Quran dan feminisme. Berbicara tentang penafsiran Al-Quran atau hal-hal yang berkaitan tentang interpretasi, tentu sejauh ini yang kadangkala kita temui yaitu melalui telaah kitab atau ta'lim. Tapi pada hari ini kita mampu menjumpai sejumlah informasi terkait penafsiran Al-Quran di media sosial. Salah satu di antara akunnya adalah Quran Review yang menampilkan sejumlah informasi. Hal ini tentu akan lebih menarik jika membahas tentang bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan, seperti yang dikutip pada akun berikut ini, Muslimah Feminis, dengan konten yang menarik seperti apa sebenarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup rumah tangga. Hal ini suami dan istri. Nah, salah satu kontennya, jika suami menjadi pemimpin, maka apakah suami akan sewenang-wenang atau tidak? Nah, konten ini memberikan pemahaman kepada kita semua seperti apa seharusnya. Dan ini lahir dari beberapa tokoh berikut ini. Tentu kita kenal ada Prof. Mustamulya, Prof. Alimatul Kiptiyah. Nah, di sini membicarakan seperti apa seharusnya hari ini posisi laki-laki dan posisi perempuan. Dan ini merujuk kepada permasalahan yang lampau di mana para ulama terdahulu dianggap tidak memberikan keterwakilan, tidak memberikan posisi kepada perempuan dan cenderung bias gender. Artinya satu jenis kelamin lebih didominasi atas jenis yang lain. Inilah yang menjadi permasalahan dari feminis. Maka daripada itu, insyaallah pada malam hari ini kita akan mendiskusikan sebenarnya apa sih dampak bias feminisme dalam interpretasi Al-Quran, feminis muslim di Indonesia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita berbicara tentang feminis, di antara kita alhamdulillah mungkin sudah ada yang pernah mendengarkan, ada pula yang belum pernah mendengarkan sama sekali, dan bertanya-tanya apa sih sebenarnya feminisme dan feminis itu. Nah, secara konsep di sini dapat kita melihat bahwa feminisme ini suatu gerakan yang menuntut kesetaraan, atau biasa kita lihat gerakan kesetaraan, gerakan keadilan antara laki-laki dan perempuan, di mana mereka menghendaki posisi perempuan diposisikan sama dengan laki-laki. Nah, ketika kita melihat dari aspek sejarah, asal muasal, bahwa gerakan ini lahir dari barat, di mana kondisi perempuan yang ada di barat, mereka tidak mendapatkan hak untuk berpolitik, kemudian tidak dibolehkan memegang jabatan publik, dan yang menjadi permasalahan adalah mereka mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, beberapa hal inilah yang menjadi latar belakang, menjadi pemicu perempuan di barat perlu untuk mengajukan suatu gerakan yang disebut dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender, untuk memperoleh hak perempuan, karena perempuan di barat ini sama sekali tidak memiliki apa-apa. Mereka cenderung untuk ditindas, sehingga lahirnya pemikiran ini untuk menuntut hak dari perempuan tersebut. Nah,
gerakan ini kemudian diadopsi oleh sejumlah cendekiawan Muslim. Mungkin biasa kita dengar ada istilahnya Aminah Wadud, Fatimah Mirnisi, dan semisalnya. Mereka menganggap bahwa konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi jawaban terhadap permasalahan, terhadap problem ketimpangan dan ketidakadilan gender pada hari ini. Nah, di sini kita melihat sejumlah pemikiran ini kemudian masuk ke dalam studi Islam dan berkaitan tentang ayat-ayat yang membicarakan tentang laki-laki dan perempuan, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran ulang. Nah, dari hal tersebut kemudian diadopsi oleh sejumlah tokoh atau cendekiawan yang ada di Indonesia. Seperti yang saya sebutkan, ada Prof. Alimatul Kiptia, Bu Mustamulya, Dr. Fakihuddin, dan Prof. Nasaruddin Umar. Nah, di sini bahwa mereka menganggap status dan peran perempuan di Indonesia sendiri masih bersifat subordinatif dan belum sampai pada posisi mitra yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita melihat sebenarnya apa sih yang menjadi kerangka fikir dari gerakan kesetaraan ini, atau kita katakan gerakan feminis, di mana mereka menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu diberlakukan sama persis, bahwa perempuan harus mendapatkan pekerjaan, kondisi fisik dan peran sama dengan laki-laki. Ini sama persis. Padahal kita memiliki kondisi biologis yang sudah Allah atur. Sehingga yang itu yang menjadi pembeda. Nah, dengan gerakan ini kemudian kondisi biologis ini dihilangkan atau dinafikan. Ini yang menjadi framework dari kaum feminis tersebut. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam penafsiran atau studi Islam, bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang membicarakan tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, dan penafsiran tersebut dinilai patriarki. Artinya patriarki ini suatu sistem yang didominasi oleh laki-laki. Artinya perempuan dijadikan nomor 2 atau dipandang lemah. Ini yang dianggap sebagai sifat patriarki. Nah, sehingga ayat-ayat yang membicarakan tersebut kemudian dilakukan interpretasi ulang karena tidak memberikan keterwakilan terhadap perempuan. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tentu kita akan bertanya, apa sih sebenarnya ayat-ayat gender atau ayat-ayat yang membicarakan antara hubungan laki-laki dan perempuan, dan seperti apa sih sifat atau penafsiran yang bersifat patriarki tersebut, yaitu penafsiran yang condong kepada salah satu dari jenis kelamin. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ayat yang membicarakan laki-laki dan perempuan ada banyak hal, ya, tentang konsep kepemimpinan, tentang konsep nusyuz, poligami, waris dan semisalnya. Akan tetapi mungkin pada kesempatan ini kita akan membicarakan dua hal. Yang pertama mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga. Nah, kita akan melihat sebenarnya siapa sih yang menjadi pemimpin dalam sistem kekeluargaan Islam itu sendiri. Kita relate dengan ayat berikut ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki dalam hal ini suami sebagai pemimpin atas perempuan, dalam hal ini istrinya. Nah, di sini kita dapat melihat pemahaman atau sejumlah interpretasi seperti yang disampaikan oleh Prof. Mustamulya, bahwa ayat ini tidak dipahami dalam hal pengertian jenis kelamin, kepemimpinan laki-laki sebagai bentuk jenis kelamin, akan tetapi dalam pengertian fungsional, artinya peran. Di sini berdasarkan interpretasi atau pemahaman ini, bahwa seseorang yang dilekatkan sebagai ar-rijal, begitupun Anisa, dilihat dari perannya, dilihat dari fungsinya. Bisa saja secara biologis dia sebagai laki-laki, tapi karena perannya dominan dalam rumah tangga, maka An-Nisa dalam ayat ini dapat disebutkan sebagai An-Nisa. Begitupun sebaliknya, ketika seorang perempuan secara biologis tetapi peranannya dominan di luar bekerja dan misalnya, bisa dikatakan sebagai ar-rijal berdasarkan interpretasi ini. Kemudian dari hal tersebut, begitupun yang disampaikan oleh Prof atau Dr.
Fakihuddin bahwa ayat ini membahas tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Artinya antara suami ataupun istri, kedua-duanya bertanggung jawab untuk menopang anggota keluarganya, dengan catatan ya, yang memiliki keutamaan begitupun memiliki harta, maka itulah yang berperan untuk menjadi penanggung dari keluarganya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama mengenai konsep kepemimpinan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu tentang konsep pembagian waris. Berbicara tentang waris, Allah Subhanahu wa taala telah menaskannya di dalam Al-Qur'an. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bahwa berkaitan dengan ayat ini, Prof. Alimatul Qibtiyah memahami bahwa dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan dianggap tidak adil. Kenapa? Karena ketika kita melihat hari ini secara konteks hari ini, antara laki-laki dan perempuan kedua-duanya mencari nafkah. Nah, pertanyaannya, apakah pembagian waris ini dianggap tidak adil demikian? Nah, kemudian berikutnya, begitupun yang disampaikan oleh Prof. Nasaruddin Umar, bahwa sebenarnya ayat ini berbicara tentang pemberian ya legalitas kepada perempuan untuk mendapatkan hak waris, dan hal tersebut dapat dipahami sebagai pemberian dari masa transisi menuju kondisi ideal. Artinya di masa dahulu perempuan di Arab jahiliyah tidak mendapatkan hal untuk mendapatkan waris, tetapi datangnya Islam sebagai bentuk pembolehan kepada perempuan untuk mendapatkan waris. Sehingga untuk melihat konteks hari ini, maka kita melihat bagaimana kondisi hari ini. Nah, bisa saja dengan pembacaan tersebut kita boleh memberlakukan bahwa antara laki-laki dan perempuan boleh mendapatkan hak yang sama, atau bahkan perempuan mendapatkan sesuatu yang lebih, karena berdasarkan konteks hari ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah sejumlah interpretasi tersebut penafsiran tersebut baik-baik saja? Nah, di sini kita coba akan menelaah seperti apa pembahasan terkait dua hal ini. Yang pertama terkait konsep kepemimpinan. Ketika kita melihat ya firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, apakah dipahami secara fungsional atau tidak? Nah, ketika kita melihat bima faddalallahu ba'dahum, dhamirhum ini merupakan sebuah qarinah yang merujuk pada jenis laki-laki, bukan pengertian sifat kelakian atau sifat keperempuanan. Sebagaimana mungkin dalam kaidah, salah satu kaidah dikatakan wa min qawaidid dhamiri auduhu ala lafzi syai'in wal muradu bihi al jinsu min dzalika syai'. Ya, aid atau tempat kembali dari suatu dhamir itu ya bisa merujuk pada jenis yang dikehendaki. Nah, kemudian ketika kita menelaah sebenarnya apa sih definisi ar-rijal? Ya, sebagaimana dalam lisanul Arabi dikatakan ma'rufuz zakari min naw'il insani khilaful mar'ah aw rajulun sa'atan taliduhu ummu ila ma ba'da dzalik. Bahwa ar-rajul atau rijal ini dapat diketahui bahwa manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan merupakan lawan dari wanita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaannya, apakah ayat tersebut dimaknai secara fungsional ataukah menafikan jika dimaknai secara fungsional maka akan tentu menafikan jenis kelamin, dan ini akan menimbulkan takwil batini, artinya takwil atau interpretasi yang jauh dari pemahaman teks. Kenapa? Karena misalnya ketika seorang laki-laki dengan kondisi biologisnya kemudian peranannya dominan dan dilekatkan kata anisa, tentu akan menjauhi dari pemaknaan teks, akan jauh dari makna teks yang diinginkan. Begitupun sebaliknya, ketika seorang perempuan secara biologis tetapi karena peranannya di rumah maka didapat dimaknai sebagai rijal, tentu ini akan jauh dari pada petunjuk nas Al-Quran. Kemudian ketika kita melihat seperti apa pandangan para ulama kita yang kita ketahui otoritatif ya dalam hal tafsir, mereka jumhur ya, salah satu di antaranya ya, ini ada Samakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf bahwa
berbicara tentang ayat ini yaitu berbicara tentang konsep kepemimpinan di dalam Islam. Ya, begitupun di dalam Ibnu Katsir bahwa konsep kepemimpinan dalam rumah tangga yaitu berupa tasyrif dan taklif yang diberikan kepada laki-laki. Dan kenapa? Kepemimpinan laki-laki ini adalah bentuk perlindungan, mengayomi keluarganya dan mendidik keluarganya. Inilah diantara peranan dan pemaknaan para ulama kita terkait ayat tersebut. Kemudian tidak hanya itu, salah satu di antara ulama perempuan yaitu Zainab Al-Ghazali juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita bahwa ayat ini merujuk kepada konsep kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena bentuk kekeluargaan dalam Islam yaitu struktural dan fungsional, yaitu memiliki masing-masing peranan. Ya, laki-laki peranannya ini, kemudian istri tugasnya ini. Itu bentuk struktural untuk menjaga kemaslahatan di dalam rumah tangga. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua terkait pembagian waris. Berbicara tentang waris, ayat yang membicarakan tentang bilangan atau berkaitan dengan takaran, maka ini dipahami sebagai ayat yang bersifat qat'i, sesuatu yang jelas, sesuatu yang didasari pada teks ayatnya. Nah, tidak hanya itu, bahwa di dalam ayat ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Ahmad Ma'bi bahwa ayat berkaitan dengan waris ada sisi hikmah ilahiyah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pembagian waris ini tidak hanya tertuju pada jenis kelamin laki-laki atau perempuan, melainkan ini adalah faridatan minallah, sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya itu, yang berikutnya adalah pandangan dari ulama perempuan kita yaitu Zainab Al-Ghazali bahwa ini diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bentuk pengaplikasian ini karena ayatnya sharih jelas, maka diaplikasikan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat waris itu tersebut. Beberapa hal inilah yang mungkin menjadi pemantik, menjadi pembuka perbincangan atau diskusi kita pada malam hari ini sebagai bentuk kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, bahwa ternyata interpretasi ataupun penafsiran dari kaum feminis ini menyelisihi prinsip penafsiran Al-Quran. Kemudian yang kedua, dengan adanya penafsiran ini akan menimbulkan dekonstruksi dalam syariat Islam. Yang ketiga yaitu menimbulkan desakralisasi otoritas dalam penafsiran Al-Quran. Mungkin beberapa hal ini yang sempat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al Ustadz Alif Salam Samsul MPD yang telah memaparkan materinya. Mungkin langsung saja kepada pemateri yang kedua, para hadirin semua. Insyaallah akan disampaikan oleh Al Ustadz Muhammad Iqbal Faqihuddin SPD dengan tema Problem Child Free dalam Pusaran Hukum Keluarga Islam. Kepada Al Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, serta mas-mas. Kalau di sini nggak ada mas-mas ya, adanya akang-akang gitu ya. Oke, berarti Bapak, Ibu, akang-akang yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelum memasuki materi
utama saya ingin memaparkan sebuah fakta, nggih. Bisa dilihat di slide berikut. Nah, di sini ada grafik, nggih. Nah, di sini judulnya terjadi penurunan angka kelahiran. Ini tahun 1970 angka kelahiran itu 5,61, di tahun 2020 kemarin angka kelahiran cuma 2,16. Nah, ini kan dari 1970 sampai 2020 kemarin ini kan merosot nih, okay, jumlah angka kelahiran. Kalau dulu kan di tahun-tahun dulu mungkin anaknya bisa sampai 9, 10, 11, 12, 1 lusin gitu nggih. Tapi kalau sekarang kan cuma sedikit gitu. Nah, salah satu faktornya nggih, Bapak Ibu jamaah sekalian, adanya tren memilih untuk tidak memiliki anak atau yang biasa dikenal dengan child free. Pernah dengar nggih Bapak Ibu jamaah sekalian? Child free. Oh, salah nggih. Waduh. Terbiasa kalau di Jawa kan gitu ya, pakai nggih gitu. Mungkin ke bawah sampai sini. Kalau sini, kalau nggih apa itu? Maaf. Nah, di sini ada beberapa berita, ya, 3 negara di Asia alami krisis populasi karena warganya pilih child free. 3 negara tersebut diantaranya adalah Jepang, kemudian Korea Selatan dan juga Singapura. Ya, warganya itu mengalami krisis populasi gara-garanya warganya nggak mau punya anak. Bahkan di Jepang ini, ya, salah lagi. Penurunan populasi di Jepang, rumah kosong hingga pilihan child free. Bahkan beberapa waktu lalu kita mendengar berita bahwa di Jepang itu sekolah setingkat TK hanya mendapatkan murid cuma 2 biji saja, Bapak Ibu. 2 orang gitu ya. Gara-gara apa? Padahal kan anak-anak TK kan banyak biasanya. Nah, ini cuma dapat 2 gara-gara warganya pilih child free. Nah, di Indonesia sendiri, child free mengalami peningkatan. Ini ada beberapa berita juga, banyak Gen Z. Ini kalau yang bapak-bapak kan bukan generasi Z ya, paling milenial atau generasi kolonial gitu. Tapi kalau yang mas-mas ini mungkin generasi Z ya, Gen Z. Nah, banyak Gen Z tidak ingin punya anak. Kemudian fenomena child free di Indonesia meningkat dalam 4 tahun terakhir. Ini di grafik ini dari tahun 2019 sampai 2022 kemarin. Orang yang tidak ingin punya anak semakin meningkat, semakin banyak. Bahkan menurut hasil Sosenas pada tahun 2022, jumlah child free di Indonesia sekitar 8% atau hampir setara dengan 71.000 orang. 71.000 orang tidak ingin punya anak. Itu di tahun 2022. Dan menurut data ini, jumlahnya akan terus meningkat pada setiap tahunnya. Mungkin di tahun sekarang juga semakin banyak seperti itu. Nah, maka timbul pertanyaan tentang child free ini. Bagaimana posisinya di dalam hukum Islam? Karena beberapa kalangan atau khususnya feminis muslim, tadi sudah disinggung pemateri pertama tentang feminis ya, tentang orang yang ingin kesetaraan gender, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, feminis muslim ini mencari berbagai cara di dalam mencari berbagai argumen untuk membenarkan child free ini. Mereka mengatakan bahwa child free itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam juga diperbolehkan untuk menunda atau mengatur kehamilan. Nah, maka bagi mereka mengatakan ya nggak masalah. Nah, seperti itu. Maka pertanyaannya, benarkah demikian? Benarkah child free ini bisa disamakan dengan penundaan kehamilan di dalam Islam? Bisakah child free ini selaraskah dengan syariat Islam? Maka inilah yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan di dalam judul Problem Child Free dalam Pusaran Hukum Keluarga Islam bersama kami Muhammad Iqbal Fakihuddin. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita masuk
ya, kita tahu dulu tentang konsep child free. Child free adalah orang-orang yang tidak menginginkan anak, ya, mendeklarasikan diri tidak menginginkan anak meskipun reproduksi mereka baik-baik saja. Nah, ini kita skip saja karena waktunya terbatas. Nah, secara garis besar, orang yang tidak ingin punya anak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahasa Inggrisnya itu childless by choice, tidak ingin punya anak karena pilihannya sendiri. Kok nggih lagi? Tidak ingin punya anak atas pilihannya sendiri, berkomitmen kuat untuk tidak memiliki anak. Nah, yang kedua itu adalah childless by circumstance, atau tidak ingin punya anak karena keadaan. Karena misalkan reproduksinya tidak baik-baik saja, misalkan mohon maaf ya, karena mandul dan yang lain sebagainya. Itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Tidak ingin punya anak karena kemauan sendiri, dan yang kedua tidak ingin punya anak karena keadaan. Ini kita skip saja. Nah, ini beberapa alasan orang-orang yang tidak ingin punya anak. Yang pertama, alasan filosofis, karena sudah menjadi prinsip hidup. Saya hidup, saya nikah, nggak mau punya anak. Seperti itu pokoknya. Sudah menjadi prinsip hidup. Kemudian ada juga alasan psikologis, karena secara psikologi mereka tidak siap untuk memiliki anak. Ada juga alasan ingin fokus kepada pendidikan dan karir. Ada juga alasan ekologi, alasan lingkungan, karena peningkatan demografi dan seterusnya. Kemudian ada juga alasan finansial. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, sejarah child free ini bisa kita lacak. Ini mohon maaf, gambarnya agak terbuka sedikit. Bisa kita lacak pada tahun 60-an. Nah, saat itu adanya gerakan feminisme yang menyebabkan pergeseran masyarakat yang awalnya pronatalism atau mendukung peningkatan kelahiran menuju kepada bergeser kepada masyarakat yang voluntary childless atau tidak menginginkan anak. Nah, kemudian pada tahun 72 itu ada dua tokoh bernama Ellen Peck dan Shirley yang mendirikan organisasi yang disingkat dengan NON. Kemudian pada tahun 73 itu membuat event, membuat acara pada tanggal 1 Agustus, yaitu acara untuk hari bebas anak atau hari non orang tua, untuk memvalidasi pilihan individu yang memilih untuk child free. Saat ini organisasi ini sudah bubar, tapi pengaruhnya bisa kita rasakan sampai sekarang, yaitu pada tanggal 1 Agustus setiap tahunnya diperingati sebagai hari tanpa anak. Ada yang pernah memperingati, Bapak Ibu? Jangan ada ya. Kemudian ini berlanjut terus mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2021 kemarin ya, lewat salah seorang YouTuber yang bernama Gita Savitri itu mendeklarasikan diri bahwa mereka tidak ingin punya anak. Nah, mulai saat itu perbincangan tentang child free di Indonesia semakin banyak, semakin meluas. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang child free, maka tidak akan bisa terlepas dari yang namanya feminisme. Tadi sudah disinggung sedikit ya. Nah, alasan kenapa mereka tidak ingin punya anak salah satunya didasarkan pada ini, Bapak Ibu jamaah sekalian. Mereka menganggap setiap orang, setiap individu itu bebas dalam mengatur tubuhnya. Termasuk diantaranya adalah kebebasan dalam mengatur reproduksi. Pilihan untuk punya atau tidak punya anak, ya terserah mereka. Mau punya anak terserah, mau tidak punya anak juga terserah. Seperti itu. Landasannya adalah ini, bebas dalam mengatur tubuh. Bahkan suami nggak boleh mengatur istrinya, istri juga nggak boleh mengatur suami. Pokoknya setiap individu harus bebas seperti itu. Bebasnya bablas. Sehingga dalam kebebasan tubuh ini mereka menuntut bebas dalam mengakses aborsi, kontrasepsi dan juga sterilisasi. Nah, selain itu, ya, keinginan mereka tidak punya anak juga didasarkan pada mereka tidak setuju bahwa perempuan itu pada dasarnya adalah seorang ibu. Nah, maka mereka ingin melepaskan perempuan dari peran mereka sebagai seorang ibu. Menurut mereka, ibu adalah peran perbudakan.
Nggih, setuju napa mboten niki? Kok bahasa Jawa ya? Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini kita skip saja. Lalu bagaimana di dalam hukum Islam? Ya, di dalam hukum Islam itu ada yang namanya makosid. Makosid itu adalah tujuan. Setiap syariat itu memiliki tujuan, memiliki makosid. Nah, makosid atau tujuan dari pernikahan menurut Imam Al-Ghazali di dalam bukunya itu banyak. Tapi yang paling inti, yang paling utama dari tujuan pernikahan adalah untuk menghadirkan keturunan atau yang disebut dengan hifdzun nasl. Dan Allah Ta'ala juga menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi atau imarah fil ard. Untuk mendukung hal ini Allah Ta'ala itu menjadikan memiliki anak sebagai sebuah bentuk peribadatan kepadanya. Lalu bagaimana misalkan suami istri ingin menunda kehamilan, mengatur keturunan, maka para ulama membaginya menjadi dua. Sudah masuk Isya ya? Mungkin 2 menit. Biar materinya selesai sekalian gitu. Mungkin nabrak 2 menit, kenapa? Setelah Isya sekalian. Isya dulu, baru nanti lanjut. Oke. Mungkin kita pause dulu sampai sini. Baik, mungkin Bapak Ibu hadirin semua, kita break dulu untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Nanti insya Allah setelah Isya dilanjut dulu materi yang ini oleh Al-Ustaz Muhammad